Sri Lanka, negara yang dipercaya sebagai tempat pertama kali Nabi Adam turun ke bumi setelah diusir dari surga. Adam's Peak atau Sripada adalah gunung yang terletak di Sri Lanka dan merupakan salah satu tempat ziarah yang terkenal bagi umat Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam di Sri Lanka. Pada puncak gunung terdapat sebuah bekas kaki raksasa yang diyakini oleh umat Buddha sebagai jejak kaki sang Buddha, oleh umat Hindu diyakini sebagai jejak kaki Dewa Siva, dan oleh umat Kristen dan Muslim diyakini sebagai bekas kaki Nabi Adam setelah diusir dari surga. Lebih lengkap tentang negara Sri Lanka, inilah videonya. Sri Lanka adalah sebuah negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Selatan. Secara geografis negara ini terletak di Samudra Hindia dan berada di bagian selatan negara India. Sebagai sebuah negara kepulauan, Sri Lanka tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya. Namun demikian, negara ini berbagi perbatasan maritim dengan Maladewa di barat daya dan India di barat laut. Sri Lanka memiliki luas wilayah sekitar 65.610 km persegi dan terdiri dari wilayah daratan serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas negara Sri Lanka ini masih sedikit lebih besar dari luas Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah sekitar 61.841 km persegi. Secara umum, Sri Lanka terdiri dari 3 wilayah geografis utama, yaitu daerah dataran rendah, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan. Daerah dataran rendah terletak di sepanjang pesisir di sebelah barat dan selatan negara ini. Daerah perbukitan terletak di bagian tengah Sri Lanka dan terdiri dari bukit-bukit yang tingginya antara 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Sementara daerah pegunungan terletak di sebelah tenggara Sri Lanka dan terdiri dari pegunungan yang tingginya mencapai 2.500 meter di atas permukaan laut. Sri Lanka memiliki 2 ibu kota yang dibedakan sebagai ibu kota eksekutif dan ibu kota legislatif. Ibu kota eksekutif Sri Lanka adalah kota Colombo. Kota ini terletak di pantai barat daya Sri Lanka dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya negara tersebut. Sementara ibu kota legislatifnya adalah kota Srijaya Wardenepura Kotte atau yang disebut juga dengan kota Kotte. Pada tahun 2022 lalu, jumlah populasi penduduk negara Sri Lanka diperkirakan sebesar 22.181.000 jiwa. Penduduk Sri Lanka terdiri dari berbagai kelompok etnis, diantaranya adalah suku Sinhala, Tamil, Moor, dan Burger. Kelompok etnis terbesar di Sri Lanka adalah etnis Sinhala yang berjumlah sekitar 75% dari total penduduk, disusul oleh kelompok etnis Tamil yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Sri Lanka dengan persentase sekitar 11% dari total penduduk Sri Lanka. Bahasa resmi Sri Lanka adalah bahasa Sinhala dan bahasa Tamil, dengan bahasa Inggris juga diakui sebagai bahasa resmi. Selain itu, terdapat pula beberapa bahasa minoritas seperti bahasa Moor dan bahasa Burger. Agama Buddha memiliki pengaruh yang sangat kuat di Sri Lanka, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Buddha Theravada. Penganut agama Buddha di Sri Lanka mencakup sekitar 70% dari total populasi, dan agama Buddha diakui sebagai agama resmi di negara ini. Namun, selain agama Buddha, terdapat pula penduduk yang menganut agama Hindu dengan persentase sekitar 12,6%, disusul oleh agama Islam dengan 9,7% dan agama Kristen dengan 7,4%. Secara resmi, negara Sri Lanka dikenal dengan nama Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Menariknya, meskipun ada kata sosialis dalam nama resmi negaranya, namun pada kenyataannya Sri Lanka bukanlah negara dengan sistem sosialis. Sebaliknya, Sri Lanka adalah sebuah negara Republik Demokratis Kesatuan yang diperintah oleh sistem semi-presidensial. Sama seperti kebanyakan negara demokrasi lainnya, pemerintah Sri Lanka dibagi menjadi 3 cabang, yaitu cabang eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinetnya, cabang legislatif yang terdiri dari parlemen Sri Lanka, dan cabang yudikatif yang terdiri dari pengadilan-pengadilan yang independen, termasuk Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di negara ini. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa Sri Lanka diperintah oleh sistem semi-presidensial, yang artinya Presiden Sri Lanka berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Presiden Sri Lanka saat ini adalah Ranil Wickremesinghe yang mulai menjabat sejak 21 Juli tahun 2022, menggantikan presiden sebelumnya yaitu Mahinda Rajapaksa yang mengundurkan diri pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Dalam bidang ekonomi, Sri Lanka dikategorikan sebagai negara berkembang. Ini adalah negara Asia Selatan dengan peringkat tertinggi dalam hal pembangunan dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Selatan. Sri Lanka adalah sebuah negara kepulauan di Asia Selatan yang memiliki perekonomian yang cukup berkembang dengan sektor jasa, industri, dan pertanian sebagai kontributor utama. Namun sayangnya, krisis ekonomi yang melanda negara ini pada beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang, meningkatkan inflasi, dan krisis kemanusiaan karena kekurangan kebutuhan pokok yang parah. Krisis ekonomi juga menyebabkan meletusnya protes jalanan dengan warga berhasil menuntut agar presiden dan pemerintah mundur. Tahukah kalian, sebelum dikenal dengan nama Sri Lanka seperti sekarang, negara ini dulunya dikenal dengan nama Ceylon atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Thailand. Nama Sri Lanka sendiri secara resmi baru digunakan pada tahun 1972 setelah negara ini sepenuhnya merdeka dari Inggris. Ya, Sri Lanka adalah negara bekas jajahan Inggris seperti tetangganya India. Namun Inggris bukanlah satu-satunya bangsa Eropa yang pernah menjajah Sri Lanka. Diketahui bahwa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang pertama kali menjajah wilayah Sri Lanka yang kemudian mereka sebut sebagai Ceylon. Kedatangan Portugis pada abad ke-16 juga disebut-sebut dalam catatan sejarah sebagai periode modern awal Sri Lanka. Portugis menjajah sebagian wilayah Sri Lanka selama beberapa dekade sebelum akhirnya wilayah kekuasaannya tersebut berhasil direbut oleh Belanda pada paruh pertama abad ke-17. Pada periode ini, Belanda hanya berhasil menguasai sebagian wilayah Sri Lanka, terutama sebagian besar wilayah pesisir dari negara ini. Sementara sebagian wilayah lainnya dikuasai oleh Kerajaan Kandy, yang merupakan satu-satunya pemerintahan lokal independen di wilayah tersebut.
Pada abad ke-19, sebagai hasil dari perjanjian Amin tahun 1815, Inggris secara resmi mengambil alih wilayah Sri Lanka atau yang mereka sebut dengan Ceylon yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, melalui konvensi Kendian tahun 1815, Inggris juga berhasil menganeksasi kerajaan Kendi sehingga wilayah yang dikuasainya menjadi kekuasaan Inggris. Inggris membawa masuk banyak perubahan pada negara ini, termasuk pengenalan teh dan karet sebagai tanaman ekspor utama dan pembangunan jaringan transportasi modern seperti kereta api dan jalan raya. Selama periode kolonial, Sri Lanka juga menjadi tujuan migrasi besar-besaran pekerja kontrak dari India yang kemudian membentuk populasi Tamil yang signifikan di negara tersebut. Setelah berabad-abad di bawah pemerintahan asing, Sri Lanka atau yang saat itu dikenal dengan nama British Colony of Ceylon mendapatkan kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 4 Februari tahun 1948. Namun ini bukanlah kemerdekaan sepenuhnya, karena Inggris memberikan status dominion pada wilayah kolonial tersebut, yang artinya bahwa Ceylon adalah sebuah negara merdeka di persemakmuran yang berbagi monarki dengan dominasi lain di persemakmuran. Baru pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 22 Mei, Dominion Ceylon mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris dan kemudian mengganti nama negaranya menjadi Free Sovereign and Independent Republic of Sri Lanka. Di tahun 1978, sebuah konstitusi baru diperkenalkan oleh pemerintah saat itu. Konstitusi baru ini kemudian diundangkan pada tanggal 7 September tahun 1978. Konstitusi ini juga resmi merubah nama negara menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, seperti yang kita kenal saat ini. Itulah sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang negara Sri Lanka. Dan untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Sri Lanka. Pada tanggal 22 Mei tahun 1972, bertepatan dengan kemerdekaan penuh yang diperoleh Sri Lanka, negara baru ini juga secara resmi mengadopsi bendera nasional mereka. Seperti yang kita lihat sekarang, desain bendera nasional Sri Lanka cukup menarik dan bisa dikatakan menjadi salah satu bendera paling ikonik di dunia. Selain itu, desain bendera Sri Lanka juga memiliki nilai filosofi yang dalam dan melambangkan sejarah dan budaya negara tersebut. Adapun makna dan simbol-simbol yang terkandung pada bendera negara tersebut antara lain, lambang singa dengan latar berwarna merah marun pada bendera, melambangkan etnis Sinhala dan kekuatan bangsa. 4 daun bodi melambangkan 4 kebajikan Buddhis, yaitu cinta kasih, welas asih, kegembiraan simpatik, dan keseimbangan batin. Warna oranye melambangkan etnis Tamil, warna hijau melambangkan etnis Mur, sementara garis batas berwarna kuning keemasan melambangkan Buddhisme dan persatuan di antara komunitas etnis yang terdapat di negara tersebut. Definisi lain menyebutkan bahwa warna oranye dan hijau yang terdapat pada desain bendera nasional Sri Lanka adalah dua agama yang juga memiliki jumlah pengikut yang cukup besar, yaitu warna oranye melambangkan agama Hindu dan warna hijau melambangkan agama Islam. Dengan definisi tersebut, bendera Sri Lanka dianggap sebagai satu-satunya bendera negara di dunia yang mengakui agama lain. Selain itu, disebutkan bahwa lambang singa emas memegang pedang, seperti yang terdapat pada desain bendera nasional Sri Lanka saat ini, sudah ada sejak abad ke-5 Masehi, menjadikan desain bendera tersebut dianggap sebagai salah satu bendera tertua di dunia. Secara umum, sejak dahulu, singa sudah menjadi simbol nasional bagi orang Sinhala. Menurut legenda, Pangeran Vijaya yang dipercaya sebagai pendiri Sri Lanka, tiba di wilayah tersebut pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dari Sinhapura atau kota Singa di India. Sejak saat itu, bendera singa menjadi bendera utama bagi mayoritas etnis Sinhala di pulau tersebut. Menariknya, kata Sinhala sendiri memiliki arti orang-orang singa, atau kadang juga diartikan sebagai darah singa. Etimologi kata Sinhala berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta Simhala, yang artinya adalah orang-orang singa. Asal-usul nama Sri Lanka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti kehormatan atau kemuliaan, dan Lanka yang mempunyai arti pulau. Nama ini dipercaya berasal dari legenda Hindu kuno yaitu Ramayana, yang menceritakan tentang perjalanan Raja Rama dari India menuju pulau yang disebut Lanka untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh Raja Ravana. Menengok sedikit lebih jauh sejarah Sri Lanka sebelum kedatangan bangsa Eropa, disebutkan bahwa Sri Lanka memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Negara ini telah dihuni oleh manusia selama lebih dari 35.000 tahun, yang dibuktikan dengan temuan sisa-sisa manusia modern secara anatomis oleh para arkeolog, yang kemudian mereka beri nama manusia bala moda. Sementara itu, dokumen pemukiman paling awal di pulau ini ditemukan dalam kronik-kronik Pali seperti Mahavamsa, Dipavamsa, dan Kulavamsa. Kronik ini mencakup periode sejak berdirinya kerajaan Tambapani pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh nenek moyang orang Sinhala yang paling awal. Penguasa Sri Lanka pertama dari kerajaan Anuradhapura, Pandukabaya, yang tercatat pada abad ke-4 sebelum Masehi. Buddhisme diperkenalkan pada abad ke-3 sebelum Masehi. Selama berabad-abad sebelum era penjajahan bangsa Eropa, negara ini telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menjadi tujuan wisata bagi para pedagang dari berbagai belahan dunia. Masih terkait dengan sejarah Sri Lanka, periode modern setelah negara ini merdeka dari Inggris, Sri Lanka masih harus menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perang saudara yang berkepanjangan antara pemerintah dan gerakan macan pembebasan Tamil Ilam yang berlangsung selama hampir 3 dekade, dimulai sejak tahun 1983 dan berakhir pada tahun 2009. Konflik ini berakar pada perbedaan etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil, yang menyebabkan perpecahan dan kekerasan di antara kedua kelompok tersebut. Tantangan terbesar lain yang sedang dihadapi oleh pemerintah negara Sri Lanka saat ini adalah terkait dengan masalah ekonomi.
Ya, seperti yang kita tahu, pada tanggal 12 April tahun 2022 lalu, pemerintah Sri Lanka mengumumkan gagal bayar hutang senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat yang dipinjam dari luar negeri. Krisis ekonomi yang dialami oleh negara Sri Lanka sejak tahun 2020 ini, pada akhirnya menyebabkan negara ini dinyatakan gagal bayar utang atau bangkrut. Disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi Sri Lanka selama beberapa tahun ini antara lain adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, negara ini juga mengalami defisit anggaran yang besar, di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi, serta pengurangan pendapatan dari sektor pariwisata dan ekspor selama pandemi COVID-19. Ditambah lagi mata uang Sri Lanka mengalami depresiasi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat impor menjadi lebih mahal dan menimbulkan inflasi, yang memperburuk kondisi ekonomi negara. Rupiah Sri Lanka atau yang biasa disingkat dengan rupiah adalah mata uang resmi dari negara Sri Lanka. Oleh Organisasi Standarisasi Internasional, mata uang ini dikodekan dengan LKR. Jika kita coba konversi mata uang ini dengan mata uang negara kita, 1 rupiah Sri Lanka memiliki nilai tukar sekitar 45 rupiah. Sri Lanka mendapatkan julukannya sebagai Pearl of the Indian Ocean dan juga Teardrop of India. Kedua julukan tersebut didapatkan didasarkan pada geografi Sri Lanka. Jika kita lihat pada peta, bentuk daratan Sri Lanka menyerupai permata atau tetesan air mata dari anak benua India. Puncak tertinggi di Sri Lanka ada di Gunung Pedro, atau yang penduduk lokal biasa menyebutnya dengan Piduru Talagala. Puncak gunung ini berada pada ketinggian 2.524 meter di atas permukaan laut. Sayangnya, puncak gunung ini tidak boleh didaki oleh umum karena berkenaan dengan kepentingan militer Sri Lanka dan ditetapkan sebagai zona keamanan sangat tinggi. Adams Peak atau Sripada adalah gunung yang terletak di Sri Lanka dan merupakan salah satu tempat ziarah yang terkenal bagi umat Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam di Sri Lanka. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.243 meter dan merupakan salah satu puncak tertinggi di Sri Lanka setelah Gunung Piduru Talagala dan Gunung Kirigalpota. Pada puncak gunung ini terdapat sebuah bekas kaki raksasa yang diyakini oleh umat Buddha sebagai jejak kaki Sang Buddha, oleh umat Hindu diyakini sebagai jejak kaki Dewa Siva, dan oleh umat Kristen dan Muslim diyakini sebagai bekas kaki Nabi Adam setelah diusir dari surga. Jembatan Adam atau juga dikenal sebagai Rama Setu adalah sebuah jembatan alami pasir yang membentang sejauh 48 km yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Tradisi Muslim dan Kristen berpendapat bahwa jembatan Adam dilintasi oleh Nabi Adam setelah pengusirannya dari surga. Sementara itu, jembatan Adam diyakini oleh umat Hindu sebagai jembatan yang dibangun oleh Rama dalam kisah Ramayana untuk menyeberangi laut dan menyerang negara penguasa musuhnya di Sri Lanka. Menurut legenda tersebut, jembatan ini dibangun oleh pasukan kera dan beruang yang dipimpin oleh Hanuman. Jembatan Adam menjadi objek penelitian dan perhatian para ilmuwan karena nilai sejarah dan keindahannya yang menakjubkan. Saat ini, Jembatan Adam juga menjadi daya tarik wisata populer di Sri Lanka dan India, dengan banyak wisatawan yang tertarik untuk menyeberangi jembatan ini dan menikmati keindahan alam sekitarnya. Hutan Siharaja atau Sinharaja Forest Reserve adalah sebuah kawasan hutan hujan tropis yang terletak di barat daya Sri Lanka dan merupakan salah satu dari sedikit kawasan hutan hujan tropis yang tersisa di dunia. Hutan Siharaja memiliki luas sekitar 88,6 km persegi dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1988. Hutan Siharaja terdiri dari beragam jenis flora dan fauna yang endemik. Artinya spesies tersebut hanya dapat ditemukan di Sri Lanka dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Terdapat lebih dari 830 spesies flora yang termasuk ke dalam kategori endemik. Jaya Sri Mahabodhi adalah sebutan untuk sejenis pohon bodhi atau pohon ara yang terletak di kota Anuradhapura, Sri Lanka. Disebutkan bahwa Jaya Sri Mahabodhi adalah pohon tertua yang pernah ditanam manusia. Menurut legenda, seorang biksu bernama Sanghamita membawa ranting pohon bodhi dari India ke Sri Lanka pada abad ke-3 sebelum Masehi. Ranting tersebut kemudian ditanam di Arunadapura oleh Raja Devanampiatissa dan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat. Jaya Sri Mahabodhi dianggap sebagai salah satu situs suci terpenting di Sri Lanka dan menjadi tempat ziarah bagi para umat Buddha dari seluruh dunia.